Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dina Khairunisa dari 12 IPA 3. Jadi di sini saya mau ngejelasin tentang apa sih peran Indonesia dalam panggung dunia. Saya akan menjelaskan tentang landasan ideal untuk pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif di Indonesia. Landasan idealnya itu adalah Pancasila. Pancasila ini merupakan dasar negara kan? Nah, selain sebagai dasar negara, Pancasila ini dijadikan pedoman dan pijakan untuk politik luar negeri bebas aktif di Indonesia. Nah, kenapa sih Pancasila ini dijadikan landasan ideal? Karena Pancasila ini kan merupakan falsafah bagi negara Indonesia. Jadi golongan atau partai manapun ini yang berkuasa tidak dapat menjalankan suatu politik negara yang menyimpang dari Pancasila. Nah, Mahathir juga pernah bilang loh kalau Pancasila ini merupakan faktor pendorong atau faktor pembentuk bagi politik luar negeri bebas aktif di Indonesia. Dan juga dia ini juga faktor objektif loh. Yang kedua itu ada landasan konstitusional politik luar negeri Indonesia bebas aktif yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea pertama seperti ini dan alinea keempat seperti ini. Yang ketiga ada landasan operasional politik luar negeri Indonesia bebas aktif. Nah, landasan operasional ini senantiasa berubah sesuai dengan kepentingan nasional. Terus pada masa pertama itu pada masa kemerdekaan sampai masa Orde Lama. Pada masa ini landasan operasionalnya ini menggunakan maklumat dan amanat Presiden Soekarno. Dan yang kedua, dia tuh dikeluarin maklumat politik pemerintah pada tanggal 1 November 1945. Terus yang ketiga, pada masa demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai 1965, landasan operasionalnya ini menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 alinea pertama 1, 11 dan 13 ayat 1 dan 2. Terus dia juga menggunakan amanat presiden yang namanya penemuan kembali revolusi kita. Pada tanggal 17 Agustus 1959, dia ini namanya Manifesto Politik Republik Indonesia atau disebut Manipol. Dia ini merupakan garis besar haluan negara karena dia memuat tujuan jangka panjang atau jangka pendek. Nah, selain itu ada pedoman pelaksanaan Manifesto Politik atau Manipol yang berdasarkan pada amanat Presiden tanggal 17 Agustus 1950 yang judulnya Jelanja Revolusi Kita atau yang disingkat JAREK. Nah, Manipol atau JAREK ini itu merupakan embrio atau doktrin bagi bangsa Indonesia. Nah, agar dunia tidak terbagi dalam blok manapun, mau blok barat, blok timur, blok Asia atau Afrika, itu tidak akan terbagi. Akan tetapi dunia malah terbagi menjadi New Emerging Force atau NEFOS dan Old Established Force atau Old EFOS. Kalau NEFOS ini merupakan kekuatan-kekuatan baru yang masih bangkit. Kalau Old EFOS kekuatan lama yang sudah mapan. Nah, di masa Orde Baru ini landasan operasionalnya itu terdapat pada Ketetapan MPRS nomor 12 tahun 1996 yang dibuat tanggal 5 Juli 1996. Yang kedua juga ada Ketetapan MPRS tanggal 25 Maret 1973. Nah, pada masa pasca Orde Baru atau reformasi, dia ini ditetapin di Ketetapan MPR nomor 4 tahun 1999 yang dibuat tanggal 19 Oktober 1999. Nah, saya akan menjelaskan tentang lahirnya politik luar negeri bebas aktif di Indonesia. Nah, politik luar negeri bebas aktif ini ternyata Indonesia itu belum memiliki
rumusan yang jelas mengenai politik luar negeri loh, tapi Indonesia sudah memiliki landasan operasionalnya seperti ini. 2 September 1948, Mohatta memberikan keterangan kepada KNIP tentang berbagai kesulitan di Indonesia. Nah, pada saat ini ternyata ada perang dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Nah, karena itulah akhirnya dari dalam negeri ini oposisi dari Aksi Front Demokrasi Rakyat atau FDR ini meminta untuk Indonesia memihak kepada Uni Soviet atau Blok Timur. Oleh sebab itu Mohatta memberikan keterangan kepada KNIP dan mengadakan sidang BPKNIP tentang hal tersebut dan menyatakan bahwa Indonesia tidak akan mengikuti pro ini dan pro itu, tetapi Indonesia akan mengikuti jalannya sendiri untuk mencapai kemerdekaan. Oleh sebab itu, Indonesia disebut politik luar negeri bebas aktif. Bebas artinya menentukan jalan sendiri dan tidak dipengaruhi oleh blok manapun. Kalau aktif artinya menuju perdamaian dunia dan bersahabat dengan segala bangsa. Nah, di sini saya akan menjelaskan politik luar negeri bebas aktif Indonesia dan pelaksanaannya. Pertama, pada masa demokrasi parlementer tahun 1959 sampai 1965. Pada masa itu, demokrasi parlementer ini lebih memfokuskan pada menentang segala bentuk penjajahan dan berusaha keras untuk mendapatkan pengakuan dunia internasional dengan cara diplomasi. Nah, akhirnya sudah berusaha keras, Indonesia mampu meraih simpati dari dunia internasional dan mendapatkan pengakuan kedaulatan secara resmi melalui perundingan. Yang kedua, pada masa Soekarno atau demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai 1965, politik luar negeri Indonesia ini bersifat high profile, flamboyan, dan heroik, diwarnai dengan sikap anti-imperialisme dan anti-kolonialisme, serta bersifat konfrontatif. Nah, Presiden Soekarno dalam era ini berusaha sangat keras untuk mempromosikan Indonesia ke dunia internasional. Dan yang ketiga, pada masa Orde Baru lebih memfokuskan pada pembangunan sektor ekonomi. Nah, pembangunan ekonomi ini kan nggak dapat dilaksanakan kalau tanpa adanya stabilitas produk keamanan dalam negeri maupun produk regional. Nah, akhirnya Presiden Soeharto ini mengambil beberapa langkah kebijakan politik luar negeri, yaitu membangun hubungan baik dengan pihak Barat yang dinamakan Good Neighborhood Policy melalui ASEAN. Yang kelima, era reformasi. Dalam era ini sih politik luar negeri Indonesia bebas aktif ini melakukan upaya pemulihan kepercayaan dunia internasional kepada Indonesia doang sih. Nah, segitu aja penjelasan saya. Maafkan kalau misalkan masih banyak kekurangan. Maafkan juga atas sedikit kesalahan kata atau tipe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.